Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara taubat yang simpel dan praktis tanpa mandi taubat dan sholat taubat. Video ini saya sampaikan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Apabila berdosa, apakah wajib mandi taubat dan sholat taubat atau tidak? Saya jelaskan bahwasanya mandi taubat dan sholat taubat itu tidak wajib. Nah, seseorang yang berdosa itu tidak wajib satu mandi taubat, ya kan? Kecuali kalau dosanya dosa zina. Nah, dosa zina ini wajib mandinya itu bukan karena dosanya, tapi karena ngapunten ya, atau maaf ya, karena keluar spermanya. Karena otomatis yang namanya berzina pasti ada keluar sperma atau ada hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, itu jelas gitu kan, harus mandi. Nah, selanjutnya sholat taubat itu juga tidak wajib. Tapi seandainya mau dilakukan juga ya bagus, mandi taubat kemudian sholat taubat, karena ulama juga sudah banyak yang mengajarkan seperti itu. Nah, sholat taubat adalah permohonan ampun kepada Allah, disampaikan melalui sholat, yaitu sholat taubat, sujud kepada Allah, mohon ampun. Jadi intinya itu berdoa kepada Allah untuk memohon ampun dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Adapun makna taubat yang sesungguhnya itu cuma dua. Yang pertama yaitu menyesal telah berbuat dosa. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Nah, jadi cuma dua maknanya dari taubat. Taubat itu istilahnya menyesal telah berbuat dosa dan juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Nah, itu maknanya taubat. Nah, untuk berdoa memohon ampun kepada Allah itu cukup dengan istighfar. Ya kan? Cukup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, itu kalimat taubat, memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Tapi saya tekankan dalam hal ini, jangan sampai dianggap enteng. Jangan berpikir dengan dosa yang sudah kita lakukan sebanyak ini, gitu kan, cukup hanya dengan istighfar. Udah cukup dengan istighfar saja, astagfirullahaladzim, beres. Apanya yang beres? Jangan berpikir bahwa kita hanya mengucapkan istighfar aja udah cukup gitu. Itu intinya kita harus memohon sesungguh-sungguhnya kepada Allah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tekankan dalam hal ini tidak gampang kita memohon ampun kepada Allah. Jangan dianggap mudah ampunan Allah itu. Sekonyong-konyong kita mengucapkan istighfar terus langsung diampuni. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Nah, terus harus bagaimana? Nah, dalam video ini saya sampaikan secara simpel dan praktis cara bertobat apabila kita berdosa. Dosa apa saja ya, kecuali zina tadi ya harus mandi dulu. Nah, kalau dosa-dosa yang lainnya itu bertobat dengan membaca istighfar, tapi lebih bagus istighfarnya itu minimal 100 tiap hari. Mau dibaca pada zuhur, mau dibaca pada sholat ashar, atau tiap maghrib, atau tiap isya, atau setelah sholat tahajud, baca istighfar 100 kali. Nah, setelah itu berdoa kepada Allah. Doanya boleh menggunakan bahasa sendiri, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mohon ampun dari segala dosa-dosa yang sudah saya perbuat, dengan segala kehinaan diri saya di hadapanmu, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah. Nah, itu bahasa-bahasanya silahkanlah menurut masing-masing memohon ampun kepada Allah dengan kata-kata yang natural, berdasarkan bahasa sendiri. Kalau seandainya mau menggunakan doa yang sudah ada, misalnya Sayyidul Istighfar, gitu kan, atau misalnya doa taubatnya Nabi Adam, boleh, atau misalnya doa Nabi Yunus, boleh. Kita bertobat kepada Allah dengan doa yang sudah ada, tapi mau menggunakan bahasa sendiri itu juga jauh lebih bagus, jadi lebih dimengerti. Nah, lebih bagus lagi kalau tiap ba'da sholat fardu atau tiap selesai sholat fardu kita membaca istighfar 100 kali, terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah mohon ampun dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa lama kita bertobat itu?
Nah, satu-satunya hajat yang abadi seumur hidup yaitu mohon ampun kepada Allah. Itu tidak ada batasnya. Jadi siapapun yang mau bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, jangan berpikir seminggu cukup, 41 hari cukup, atau 2 bulan, 3 bulan. Selamanya, selama kita hidup di dunia ini, terus memohon ampun kepada Allah. Karena dosa itu pasti ada. Jangan berpikir kita bebas, yang kemarin dosa udah ditobati. Jangan berpikir tidak ada dosa lagi, pasti ada dosa lagi. Jadi berdoa untuk mohon ampun kepada Allah dengan cara beristighfar minimal 100 kali tiap hari, terus memohon ampun kepada Allah. Nah, itu dilakukan sebanyak mungkin setiap hari, lebih bagus sampai seumur hidup, dijadikan ibadah. Kita juga sholat duhur, sholat asar kan bisa seumur hidup, gitu kan? Nah, itu dijadikan ibadah. Itu lebih bagus gitu ya. Jadi jangan berpikir semalam 2 malam cukup. Nah, kita sendiri juga kalau memohon pengen dilancarkan rezeki, pengen dilunaskan hutang, pengen kan terus-terusan berdoanya. Nah, intinya tobat juga sama, lebih lama lagi seumur hidup gitu ya. Nah, mudah-mudahan video ini menjadi gambaran, menjadi motivasi untuk sobat-sobat semuanya bahwa cara tobat yang simpel dan praktis tanpa mandi tobat dan sholat tobat yaitu dengan melakukan zikir istighfar banyak, minimal 100 kali lah gitu kan. Kalau misalnya mau lebih boleh, misalnya 1000 kali setiap hari, atau misalnya mau 10.000 kali setiap hari, mau silakan, minimal lah diusahakan 100 kali tiap hari gitu kan. Mau ba'da sholat fardu boleh, mau beres sholat tahajud boleh, mau tengah malam boleh, ba'da isya boleh, atau kapan saja boleh, minimal 100 tiap hari. Nah, terus setelah itu berdoa kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.